Nabi belum nyampe, hoaxnya sudah tiba. Padahal medianya nggak seperti sekarang. Tasrifnya masih sama. Doroba yadribu dorban, jala sayajlisu jalsan wajil satan. Sekarang kan sudah beda. Fasbakayu facebooku facebookan, taktakayu taktiku tiktokan, instagrama instagrimu instagraman, tabaya tubu youtuban. Sekarang bikin status nyampe di tempat lain. Zaman dulu belum ada tulisan itu, sudah nyampe ke tempatnya. Nabi belum datang, orang Taif itu sudah masuk informasi keliru, datang hoax, sampai ke tempat mereka akan tiba seorang pemecah belah, akan datang seorang perusuk, akan datang seorang penipu, akan datang provokator. Nyampe duluan sebelum sosoknya tiba. Jadi kalau ada orang bangga sekarang bikin hoax dengan media sosial, dia kalah jauh oleh orang jahiliyah. Sebelum orangnya tiba, hoaxnya sudah sampai tanpa media yang kita kenal dengan sekarang. Makanya disebut jahiliyah, pakar dari segala bidang keburukan dan kriminal. Pakar. Gak usah saingan, gak akan lulus. Nih saya tanya nih, awas nih. Tapi kalau ada ngaku aja, mumpung ada padan rem, padan lanal tuh, ya. Di Banten ada yang mabuk nggak? Ayo ngaku sih. Nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau ada yang mabuk, jahiliyah itu, yang pemula, yang prematur, itu mabuknya 5 kali dalam sehari. Pemula. Begal, ada begal sini begal? Tidak ada ya. Tapi ada begal di Banten ada. Hah? Di Indonesia masih ditemukan begal. 1, 2 di jahiliyah kalau ada begal nggak tanggung, sekampung begal semua. Betul. Ada kampung dulu namanya Gifar. Gifar itu terkenal kampung begal. Pemimpinnya namanya Jundub bin Junadah. Kalau lewat situ tidak setor, barang habis. Gifar. Orang yang dari Gifar disebut Al-Ghifari. Tuh yang namanya Al-Ghifari itu berarti kampung begal itu. Dulu sebelum masuk Islam, begitu Jundub pimpinannya masuk Islam, membawa Islam ke Ghifar, itu sekampung berubah dari ahli begal berubah menjadi orang Islam yang baik. Ada yang jadi ustadz, jadi kiai, ahli hadis, sampai mereka bangga dengan nama kampungnya. Maka diviralkanlah dengan nama kampung itu, dihilangkan nama aslinya. Jundub bin Junadah, tidak terkenal. Tapi kalau datang kemanapun, dia akan mengatakan, Ana al-Ghifari. Maksudnya apa? Sayalah dari Ghifar. Islam merubah kampung saya yang tadinya banyak berandal, sekarang banyak orang soleh yang bahkan jadi kiai dan ustad-ustad. Jadi akhirnya nama al-Ghifari, nama kebanggaan. Tinggal tambah i di ujungnya saja. Al-i itu daerah. Kita punya ulama besar Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Yang dulu, bukan yang UAS. Ada mufti kita di Timur Tengah. Anda dari mana? Oh, saya dari Cipocok. Asep, boleh. Ke Mekah perkenalkan, Ana Asep Al-Cipocoki As-Serangi Al-Bantani. Al-Tetanggai bi Syekh Nawawi Al-Bantani. Nabi ke Taif. Begitu nyampe Taif, alih-alih diterima, ternyata beliau dilempar. Ada yang lempar dengan kata-kata. Yang paling sadis begini, awas ada orang gila, awas ada orang gila. Jadi anak-anak langsung bawa batu dilempar. Nabi terkena, berdarah bagian tubuh beliau. Zaid langsung pasang tameng, Zaid juga berdarah. Maka dibimbinglah kemudian untuk beristirahat. Ayo kita menepi dulu. Istirahat di bawah naungan satu pohon, dalam satu kebun. Sampai sekarang tempatnya masih ada. Kalau ke Taif, naik seberangnya ada masjid, naik satu menara, di depannya persis itu ada satu tempat yang Nabi pernah dipersekusi di sana.
Maksud saya begini, Anda ditugaskan dimanapun pasti akan menemui tantangan-tantangan. Nah, ibu ini dari Indonesia ke Kuwait bukan berarti nggak ada masalah, pasti banyak masalah. Anda yang tugas di Banten, mungkin nggak semuanya orang Banten. Begitu ditugaskan, boleh jadi saat awal tugas masalahnya datang. Belum Anda datang, hoaxnya sudah bertebaran. Hati-hati nih, padan rem nih katanya. Wah, muncul, bisa jadi. Dan lanal hati-hati, bisa jadi. Awasek danu ayo namah kieu. Nah, padahal bertugas aja belum, Pak. Bisa jadi. Awas tuh Pak Gunawan, PJ Bupati Lebak, spesialis PJ. Kalau datang nanti kita bisa berubah. Nah, bisa. Orangnya belum datang, informasinya sudah sampai. Bisa terjadi? Mungkin terjadi? Jangankan Anda, saya aja yang kiai, saya yang ustadz kena juga. Belum pengajian sudah ada level bid'ah. Pengajian siapa? Ustadz Adi, bid'ah tuh. Nah, padahal nyampe aja belum. Kata Nabi, akan datang satu masa saat ilmu mulai dicabut. Dicabutnya ilmu bukan dicabut biasa. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Kalau Allah mengambil ilmu tidak langsung diambil ilmunya, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi diambil dengan ulamanya satu-satu meninggal. Awas jagain ya kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita di Banten, karena Banten tuh pakunya Indonesia. Hati-hati, goyang sedikit goyang Indonesia ini. Jaga, mesti kompak kita. Jangan sampai ada isu-isu memecah belah kita, khususnya di Banten. Kalau goyang dikit, goyang nasional itu. Maka jaga ulamanya. Tapi kalau satu-satu meninggal, kata Nabi, hati-hati. Biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun. Riwayat lain lam yubqi alima. Sampai kalau sudah tipis pakarnya, tipis ulama benarnya, ittakhadan nasu ru'usan juhala. Akan muncul orang-orang tidak jelas, latar belakangnya nggak pernah ngaji, nggak jelas pesantrennya di mana, belajar agamanya di mana, tiba-tiba bisa jadi ustadz, jadi kiai, memberikan fatwa. Anehnya ada pengikutnya. Tuh, anehnya begitu. Nabi dulu mengatakan la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi setelah saya. La-nya itu nafi sekaligus menunjukkan ikhbar. Nanti akan ada orang ngaku-ngaku nabi setelah saya. Kalau ada yang ngaku langsung bilang la, tidak ada nabi setelah saya. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, jangan kaget. Itu pembuktian dari kebenaran sabda Nabi. Artinya Nabi benar, akan ada yang ngaku, jangan kaget. Yang bikin kaget itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Tuh. Followers. Tuh. Dulu IM ngaku nabi, mantan pelatih bulu tangkis. Ditangkap sama polisi kita. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor dapat wahyu, Pak, katanya. Bayang tuh. Orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Ada ekstrim dikit ngaku malaikat. Udah meninggal, LE dulu. Minta sama gubernur Jakarta yang tempo dulu untuk memfasilitasi Monas mendaratkan malaikat Jibril. Nah, kebayang tuh. Ada pengikutnya. Tangkap sama polisi, dihukum 6 tahun tuh. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Ada pengikutnya. Nah, nanti kalau sudah ada yang begitu muncul-muncul, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, ada pengikutnya, fasu'ilu fa'aftau. Anehnya kalau ditanya bisa ngasih fatwa. Kalau ditanya bisa jawab, diikutin, fadallu wa adallu. Maka yang memberi fatwa salah fatwanya, yang ikut tersesat ikutnya. Hati-hati. Singkat balik, Nabi dilontar, Nabi dapat tantangan. Anda sekarang masuk kelas ada masalah, Anda ke kantor ada masalah, Anda bekerja ada masalah, hadapi. Seperti Nabi mencontohkan dalam Isra Mi'raj. Mungkin sebelum Anda bertugas sudah dilempari dengan kata-kata. Kadang ada fitnah, kadang ada rasa iri yang diungkapkan dengan cara yang tidak benar. Nabi pun pernah difitnah.
Tidak ada ujian yang kita alami yang Nabi tidak mengalami, itu nggak ada. Kita sakit, Nabi pernah sakit. Kita dihina, Nabi pernah dihina. Kita dicela, Nabi pernah dicela. Kita dilempar, bahkan Nabi dilempar batu dengan berdarah. Kita merasa diperangi, Nabi perang betulan. Semua level yang kita alami, Nabi pernah menjalaninya. Kenapa diizinkan oleh Allah? Supaya diberikan contoh lewat Nabi bagaimana cara mengatasi masalah itu. Kalau sedang dicela doanya apa? Kalau sedang kerja ada masalah zikirnya apa? Kalau sedang belajar ingin cepat paham bagaimana memohonnya, maka ditarik Zaid, jangan dibalas. Istirahat dulu di bawah naungan pohon. Pelajaran ketiga, datang malaikat Jibril disertai malaikat dua malaikat penjaga dua bukit di Taif. Permintaannya sederhana, ya Rasulullah, mereka telah menyakiti engkau, menganiaya engkau. Angkat kedua tanganmu, mohon kepada Allah supaya kami dua malaikat penjaga bukit Taif mengangkat bukit itu, menghimpit mereka semua dengan bukit itu. Saya tanya sama bapak yang di sini nih, bapak lagi tugas, dizalimi pak, difitnah, bapak dicaci, disudutkan. Terus bapak lagi itikaf di Masjid Al-Bantani, tiba-tiba datang dua orang punya kedudukan, punya kekuatan, bilang sama bapak begini, mana kamu difitnah? Beja kau orang, kamu difitnah, bilang sama saya selesaikan yang fitnah kamu sekarang juga. Saya tanya sama bapak, bapak kasih izin menyelesaikan atau bapak diamkan supaya tenang? Ayo saya. Nggak percaya saya. Selesaikan aja pak, lebih cepat lebih baik. Proses. Ya, kadang-kadang proses itu juga harus jernih. Kalau tidak jernih, bermasalah. Main pingpong, batnya bintik proses, masalah juga tuh. Balik sini. Apa jawab Nabi? La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan. Mereka bersikap begitu kepada saya karena mereka belum tahu tentang saya. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan disakiti. Tuh. Mereka melakukan itu bukan karena niat ingin menyakiti, karena belum tahu saja. Belum tahu Islam, belum kenal saya. Kalau mereka kenal saya sebelum saya datang, tentu tidak akan menyakiti. Tentu tidak akan ada yang melempar, karena belum tahu saja. Nah, ini satu. Kalau Anda bekerja, Anda bertugas, baru datang ke tempat itu menerima sikap yang tidak baik, jangan langsung direspon dengan cara yang tidak baik lagi. Satu, pekerjaan Anda tidak akan selesai. Yang kedua, kehormatan Anda juga pasti akan runtuh seketika. Datang, menemukan masalah, Anda sudah mendapatkan penilaian yang tidak baik, buktikan dengan melawan itu semua dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang dituduhkan tadi. Maka Nabi katakan, saya bermohon kepada Allah kelak di tempat ini, doa sunnah akan ada orang-orang yang kenal Islam, anak-anak masuk Islam, ibu-ibu masuk Islam, bapak-bapak masuk Islam, beriman berbondong-bondong dengan keislaman yang lebih baik. Sunnah ketiga, doa. Nih saya tanya nih, yang baru promosi pindah nempati jabatan, sebelum tugas doa dulu enggak? Coba. Yo, saya tes dulu ASN nih. Kalau masuk tempat baru kita akan bertugas, doa apa yang dibaca? Ada doanya. Ini meminta kepada Allah supaya tempat yang dipijak baik, orang-orangnya menerima kita dengan baik, pekerjaan kita jadi baik, yang tidak baiknya terjauh dari kita. Itu ada doanya. Dan doa ini salah satunya pembukanya nanti dalam peristiwa pengantar Isra Mi'raj ini. Nah, ke depan jadi doa sunnah yang dibukukan.
Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa inni a'udzubika min su'i ahliha wa su'i ma fiha wa su'iha. Ya Allah, saya meminta kepadamu agar tempat tugas saya yang baru, di tempat saya bekerja, tempatnya baik. Satu, orang-orangnya baik, perilakunya baik. Aku berlindung kepadamu jika di tempat ini ada yang kurang baik. Jauhkan aku dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik atau keburukan yang belum tampak di hadapanku. Boleh baca Quran surah ke-17 Al-Isra dari ayat yang ke-80 sampai 81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, satu, mohon awal tugas saya bimbing supaya saya menjalani dengan cara yang terbaik. Kalau saya pindah jabatan, pindah tempat, bimbing supaya keluar dengan cara yang baik. Dan kalaupun ada tantangan, ada gangguan, hamba bertawakal kepadamu agar engkau saja yang tolong hamba. Nabi dengan Zaid beristirahat dalam naungan satu pohon. Lalu perhatikan kalimatnya. Catat ini ya. Ini kalau bisa anda hafalkan. Insya Allah kalau benar cara mengamalkannya, ini saya ijazahkan sekaligus. Kalau benar cara mengamalkannya, insya Allah akan diangkat karir kita, pekerjaan kita, dan kedudukan kita di tempat yang terbaik. Ilahi, ya, jangan diikutin dulu ya. Saya bacakan dulu yang pernah Nabi sampaikan. Jadi setelah beliau itu dilempari berdarah-darah, nyampaikan jangan hukum mereka karena belum tahu saja, bukan berniat menyakiti. Lalu beliau bermohon dengan khusyuk. Perhatikan kalimatnya. Ilahi, ila man takiluni, a ila qaribin yu'limuni, am ila ba'idin yu'dhini, fa ana radin ma lam takun ghadiban ilayya wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ilahi, ya Allah, Tuhan yang paling mengerti aku. Ila man taqiluni, setelah peristiwa aku disakiti di Mekah, di Taif aku dilempari, kemana lagi engkau akan tugaskan aku untuk berdakwah? Aila qaribin yu'limuni, ataukah engkau perintahkan tempatnya dekat dari sini dan di situ aku akan disakiti lagi? Aku siap ya Allah. Am ila ba'idin yu'dhini, ataukah tempatnya mesti lebih jauh dari sini dan di situ pun aku akan disakiti lagi? Aku ridha ya Allah. Malam takun ghadiban alayya, yang penting engkau tidak marah kepadaku. Mau tugas di mana enggak apa-apa ya Allah. Tempatnya jauh, alhamdulillah. Tempatnya dekat, alhamdulillah. Di situ saya akan dicaci lagi, difitnah lagi, enggak apa-apa ya Allah. Yang penting engkau ridha, engkau tidak marah kepadaku. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamba hanya ditugaskan, semua engkau yang tetapkan, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dikembalikan kepadamu ya Rabb. Kalimat inilah yang mengantarkan turunnya undangan Isra dan Mi'raj. Kalimat terakhir. Nabi bilang gini, tempatnya dekat atau masih jauh ya Allah? Kalaupun harus disakiti lagi, saya ridha. Begitu kalimat itu keluar, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul
basir. Kenapa ada di ujung ayatnya innahu huwas sami', maha mendengar? Karena Allah mendengar jeritan hati Nabi, tawakal Nabi, qanaah Nabi, menerima dengan keadaan Nabi, didengar oleh Allah, diberikan perjalanan yang terbaik dari apa yang dimintakan Nabi. Tidak ada yang dekat Muhammad, tidak ada yang jauh seperti yang engkau gambarkan dia Muhammad. Aku berikan hadiah kepadamu, engkau aku berikan hadiah jalan-jalan ke tempat yang belum pernah dituju dan disinggahi orang, dengan cara yang tidak biasa, di waktu yang tidak biasa, transportasi alatnya istimewa, ke tempat paling istimewa, dalam situasi yang sangat istimewa. Kalau ada orang pakai onta waktu itu, onta paling mahal, Nabi hewannya khusus, buruk namanya. Kata Nabi, warnanya putih, lebih tinggi dari keledai, tapi lebih rendah dari kuda. Itu kalau begitu lihat cerita langsung tiba. Dijalankan di semua tempat yang pernah disinggahi kafilah, Nabi lihat dari atas. Ini suku A sedang di sini, kabilah B sedang di sini. Ini yang kehilangan unta merah, ini yang sedang minum. Ditampakkan dari atas, kelihatan. Ya, salat di belakang Nabi diimami oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah terjadi sebelumnya selama 12 tahun bertugas sebagai Nabi dan Rasul. Justru dengan dilempar, dengan dicela, dengan difitnah, dengan dilempar batu, dengan beliau berkata, kemanapun disakiti nggak apa-apa ya Allah, supaya engkau ridha, yang penting kau jangan marah. Diperjalankan ke tempat yang lebih hebat yang tidak pernah dilalui oleh siapapun pada masa itu. Semua berdiri di belakang Nabi sholat. Apa selesai sampai situ? Tidak. Diangkat beliau. Di hadis Muslim, di Al-Bukhari, malaikat ditugaskan dibelah dulu dadanya Nabi Muhammad, diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam,